Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alam Maududi dari program studi Sistem Informasi Untar Jember. Jadi di sini kita akan coba belajar tentang select multitabel ya. Select multitabel, cuman di sini kita pakai syarat. Nah, gimana itu? Di sini biar gampangnya udah disiapin ada 6 soal, mungkin ntar kita bisa kerjain beberapa, atau kalau misalnya bisa cepet ya kita kerjain semuanya. Nah, di sini kita akan pakai database Northwind ya. Kita di sini ini dia RD dari database Northwind-nya biar gampang kalau kerjainnya. Jadi pada dasarnya select multitabel itu kita bisa pakai dua cara. Jadi kan bisa pakai langsung pemanggilan tabel-tabelnya pakai koma, sama terus di where-nya dikasih syarat foreign key sama itunya, sama primary key-nya buat penghubungnya. Terus yang kedua kita bisa pakai cara join. Nah, itu kalau join itu menurut saya paling mudah dipahami ya, maksudnya buat kedepannya itu dia bagus, soalnya kalau join itu dia terurut. Jadi misalnya dari customer mau ke produk ya, jadi kita dari customer terus join ke order, ke details, ke order details ini terus ke produk, atau sebaliknya. Jadi kalau misalnya nggak pakai join, yang pakai itu where, pakai langsung di koma-koma kayak gitu, itu bisa disebutkan products, orders, order details, customers kayak gitu. Jadi dia nggak nunjukin runtutan dari relasinya kayak gimana. Ya gitu, coba kita kerjain ya. Jadi di sini pertama tampilkan nama lengkap employee asal UK, negara asal employee, ID order yang pernah ditangani, serta alamat pengirim barangnya yang terurut berdasarkan nama employee. Coba kita kerjain. Jadi kita di sini yang kita pakai dari employee. Terus di sini kan kita pakai employee ya. Employee ini tabel employees. Di sini nama lengkap. Nah, di sini ada namanya udah. Terus ini ada asalnya. Ini kan di syaratnya ntar, jadi asalnya. Nah, di sini juga udah ada di sini, berarti kita pakai satu tabel ini. Terus negara asal udah, terus ID order yang pernah ditangani. Nah, ID order ini dia ada di tabel order. Jadi kita pakai employees sama order dari sini. Terus kita juga pakai serta alamat pengiriman barangnya yang terurus berdasarkan nama employee. Jadi serta alamat pengiriman barang. Jadi alamat pengiriman barang kita ada di nah ini ship address. Berarti kita cuma pakai dua ini aja bisa, nggak perlu ke sini karena ini order ID udah ada di sini. Order apa? Nama kolomnya udah ada di tabel orders. Terus coba kita jalankan select. Tadi yang diminta nama lengkap employee, berarti kita kan nama depan sama nama belakang digabungin. Nah, itu penggabungannya kan udah ada di video sebelumnya. Jadi select, ntar kita tentuin dulu, tadi kan pakai employee sama orders, jadi from employees. Nah, kita pakai inisial atau alias, jadi kita employees itu pakai E, terus orders itu pakai O. Nah, ini kita coba pakai dengan cara yang biasa tadi, bukan pakai yang join, yang pakai yang koma-koma. Ntar kita juga coba pakai yang koma-koma. Jadi terus ini berarti kita pilih tadi apa, nama ya, berarti dari E dot first name plus
last name as nama lengkap, terus koma. Nah ini kita bisa langsung nulis di terusnya, langsung lanjutannya di sini, juga bisa tulis di bawahnya juga. Cuman yang penting kan codingannya itu dia nyambung, jadi biar kita kelihatan aja ya, jadi kita tulis di bawahnya. Jadi pertama tadi nama lengkap, terus negara asal, berarti kita ketikkan country tadi dari employees, berarti country as negara asal. Terus ID order yang pernah ditangani. Nah, ID order yang pernah ditangani berarti dari orders. Kita berarti o dot order ID. Terus udah. Terus serta alamat pengiriman barangnya, berarti alamat pengiriman barang ada di orders, itu ada ship address, berarti o dot ship address. Nah kalau kita mau select multi tabel seperti yang sebelumnya udah dipelajari ya, jadi kan kalau kayak gini aja itu ntar masih belum bisa, jadi datanya masih akan rancu, soalnya di sini kita belum tentuin relasi antara dua tabel ini. Nah di sini kita karena pakai koma ya, pakai where, jadi kita tentuin dari jadi relasi antara tabel employees sama tabel orders ini apa. Nah di sini kan kita ketahui primary key dari employees kan ada employee ID. Nah di sini dia jadi foreign key di orders. Nah ini yang kita pakai sebagai relasi penghubung antar dua tabel tersebut. Jadi kita tuliskan where a dot employee ID sama dengan o dot employee ID, kayak gini. Terus sekarang coba bentar. Nah ini kan syarat. Nah cuman ini syarat bukan syarat yang diminta soal, jadi ini dia itu syarat untuk menghubungkan dua tabel tersebut. Nah, jadi ini harus ada gitu buat menghubungin dua tabel atau lebih. Nah terus di sini syarat yang diminta asal UK, berarti kita kasih syarat lagi n, berarti e dot country sama dengan UK. Nah sekarang coba kita execute. Nah di sini udah kelihatan ya, jadi ada nama lengkap, terus negara asal semuanya dari UK, ada orders ID-nya yang pernah ditangani, terus ada ship address, jadi di sana dia mau dikirim kemananya. Terus ini kurang ordernya, jadi dia minta terurut berdasarkan nama employee. Jadi ini kan udah benar datanya yang diminta, cuman dia minta datanya diurutkan berdasarkan employee, jadi berdasarkan namanya. Jadi kita kasih orders di sini, order by nama lengkap. Nah nama lengkap kita pakai nama lengkap karena jadi sama aja mau pakai first name kayak gitu, soalnya kalau nama lengkap dia pakai kolom yang ini, jadi benar-benar langsung pakai kolom yang ini. Jadi kalau misalnya pakai first name kan kita pakai kolom yang aslinya. Nah ini kan kita udah pada tampilannya kita gabungkan kolomnya, jadi kita
order by nama lengkap, jadi diurutkan berdasarkan namanya. Nah di sini sekarang udah terurut berdasarkan namanya. Oke, sekian soal pertama udah kita coba kerjain ya. Terus oh ya, ini kan masih belum pakai join ya. Nah kalau misalnya pakai join sebenarnya sama aja, cuman kayak tadi kita tuliskan pakai join, jadi nggak kayak gini. Coba bentar, penulisannya hampir sama, jadi kita copy paste aja ya biar cepat. Jadi misalnya kalau join itu dia sama, cuman di sini di from-nya dari sini dia kita pakai join. Nah terus dia nggak pakai where-nya itu ditulis kalau misalnya ada syarat. Jadi ini benar-benar kalau menurut saya itu paling efisien ya, paling baik kayak ini. Jadi dia syarat buat relasinya itu nggak ada di where-nya, jadi benar-benar where itu untuk syarat yang diminta kayak gitu. Jadi kayak gini. Nah kalau misalnya pakai join berarti from employees A join orders O on. Nah di sini syarat atau penghubung dari dua tabel tersebut tulis di sini pakai on. Nah terus kita coba execute ya. Nah di sini hasilnya kan sama aja antara yang di atas maupun di bawah. Misalnya kalau kita coba execute dua-duanya, nah hasilnya sama aja, mau yang di atas atau yang di bawah. Cuman kita pakai yang di bawah ini pakai join. Nah ini kalau menurut saya paling efisien, dan kalau ngelihat query-nya itu orang itu gampang. Oh ini berarti kan yang di sini dia joinnya dari mana ke mana. Jadi dan juga kita bisa tahu dia itu relasinya dari mana aja kemana relasinya gitu. Terus where-nya dia benar-benar hanya syarat penampilannya aja, syaratnya mau yang gimana gitu. Nggak ada kayak ini tadi kan ada syarat penggabungan tabelnya. Jadi kayak gitu. Terus untuk berikutnya kita akan coba pakai semuanya pakai join aja ya biar gampang. Nah ini tadi pertama pakai kayak gini cuman buat ngulang aja, jadi biar intinya pakai semuanya itu bisa aja gitu. Terus kita coba lanjut ke soal kedua ya. Di sini tampilkan nama-nama employee serta nama customer dari negara yang sama dengan syarat asal employees yang melayani transaksi tersebut. Jadi di sini jelas kita pakai tabel employees lagi. Terus di sini kita pakai nama customer. Nah di sini bedanya berarti kita pakai lebih dari dua. Soalnya kalau misalnya di sini kita pakai employee sama customers aja. Ini kan saya belum baca yang bawahnya ya. Jadi misalnya di sini kita pakai nama employees sama customer aja, kita udah pasti pakai 3 tabel. Nah soalnya di sini employees sama customers dia nggak terhubungkan, dia terhubung melalui orders. Jadi dia harus melalui orders dulu. Jadi mau employees ke orders lalu ke customers, atau dari customers ke orders lalu ke employees kayak gitu. Nah terus kita coba baca selanjutnya. Jadi tampilkan nama-nama employees serta nama customers. Nah nama customer itu yang diminta company name-nya dari negara yang sama dengan negara asal employees. Jadi dia minta customers yang negaranya sama dengan negara asal employees. Negara tadi di sini country ini ada. Jadi dari negaranya employees sama negara customers dia syaratnya itu harus sama. Terus yang lain tersebut. Nah jadi udah jelas ya. Terus langsung aja kita coba kerjain. Langsung aja pakai join ya biar jelas. Jadi yaitu dari mana ke mana gitu. Terus jadi di sini kita terserah mau pakai dari customer dulu atau dari employees dulu. Di sini saya akan coba dari employees dulu. Jadi select ya. Ini biar nggak error, ntar kita kasih bintang dulu ya, select all. Terus from
employees nah ini join, dia joinnya ke orders bukan ke customers karena dia harus melalui orders dulu. On penghubungnya tadi key nya tadi, jadi employee ID sama dengan o.employee ID. Nah sini bisa langsung, kalau mau gabungin langsung aja tik join lagi kayak gitu, join. Jadi lanjutannya tadi kan dari sini employees ke orders, nah sekarang jadi dari orders ke mana gitu, sekarang kan ke customers, berarti dari sini join ke customers, kita pakai aliasnya pakai C on. Di sini kita ketahui jadi ada customers ID ya penghubungnya, foreign key di order sama primary key di customersnya, jadi kita tuliskan on o.customer ID sama dengan c.customers ID kayak gitu. Nah ini kita turunkan ya biar kelihatan semua. Nah kayak gini. Jadi ini kita udah dapet yang tabel yang mau kita gunakan. Terus sekarang kita mau coba ke selectnya. Jadi tadi dia minta ditampilin nama-nama employees serta nama customers dari negara bla bla bla. Nah ini jadi kan cuma nama employees sama nama customers aja, berarti kita tuliskan langsung di sini select first name plus last name as nama employees, koma. Nah ini kayak tadi ya, karena ntar nggak cukup kita tuliskan di bawahnya aja nggak apa-apa. Terus yang diminta tadi dari customers c. Nah di sini tadi yang diminta nama customernya itu kan company-nya, berarti kita langsung aja di sini kan ada company name, langsung company name as nama customer. Nah kita udah dapatkan kayak gini. Terus di sini dia ada syaratnya dari negara yang sama dengan negara asal employees yang melayani transaksi tersebut. Nah berarti di sini kita tuliskan di where-nya. Nah ini tadi bedanya kalau pakai join. Kalau misalnya dia nggak pakai syarat berarti nggak ada where gitu. Kalau misalnya nggak pakai join tadi dia pasti ada where, karena dia where itu digunakan untuk menghubungkan antara tabel. Nah di sini kita pakai syarat dia country-nya harus sama, berarti where a.country sama dengan c.country gitu. Sekarang coba kita run. Kayak kita execute. Nah sini kita kelihatan udah ketemu hasilnya. Nah ini soalnya yang diminta kayak gini. Nah cuman buat ngecek aja ya, mungkin kalau ini enggak apa, buat ngecek aja apakah dia bener negaranya itu sama. Nah sorry ini ada sedikit gangguan dari kucing tadi. Nah jadi gini ya, jadi kita buat ngecek apakah negaranya ini benar-benar sama. Nah ini berarti kita tinggal ketikkan di sini buat ngecek aja yang ini. Kan di sini syaratnya dia harus sama, berarti ini tinggal ketikkan aja di selectnya. Jadi coba kita tampilin a.country sama c.
c.country-nya. Nah sini kita coba execute. Nah sini kan dia sama dari USA, UK kayak gitu. Jadi ini udah bener. Terus ini kita hapus saja karena soalnya nggak minta itu, cuman buat mastiin aja. Nah kayak gini. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini ya, untuk select multi tabel dengan syaratnya. Mungkin bisa soal ketiga sampai ke 6 ini coba buat pembelajaran atau mungkin dicoba ya. Jadi ini ada tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya ini. Terus tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, bla 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 sampai ke sini. Nah ini terus ada sedikit ya yang agak ini nomor 5 kayaknya kita coba kerjain dulu ya, karena di sini dia ada tahun. Nah kan dia format tahun kan beda. Nah sekarang coba kita kerjain aja yang nomor 5 ini, ntar sisanya bisa dikerjain ya. Dia ada ini bisa dicatat mungkin. Terus sekarang kita coba kerjain soal nomor 5 ini buat pembelajaran terakhir pada video ini. Tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee yang dilakukan setelah tahun 1997. Nah berarti sini tampilkan nama customer, berarti dia pakai customers. Terus order ID dia pakai order, tanggal order tanggal order lah ini dia ada di order juga. Terus nama shipper shipper ada di sini ya, di bawah shippers yang mengirimkan barang untuk order, tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee. Nah ini berarti dia agak beda dari sebelumnya ya. Jadi di sini kita pakai 4 tabel, dan di sini dia enggak lurus garisnya. Jadi dari customers ke orders ke employees juga ke shippers. Nah di sini metode join itu bisa dipakai, cuman penulisannya langsung aja. Jadi misalnya dari kita pakai 1 garis dulu biar gampang. Jadi dari sini mau ke shippers atau mau ke sini dulu, terus ntar yang lainnya itu dijoinkan di belakang kayak gitu. Jadi sebenarnya penulisan tadi itu ya itu sama aja, cuman biar gampang aja kalau bisa itu kita nulisnya diurutkan kayak gitu. Jadi biar kita itu tahu gitu. Jadi urutan penghubungannya itu gimana. Misalnya di sini ntar kita pakai dari region misalnya sampai ke suppliers. Berarti kan dia panjang banget kan, dari sini territories, employees, territories, orders, order detail, product, supplier. Nah ini kalau misalnya kita nggak nuliskan urut kan ntar kita jadi bingung juga gitu. Kalau misalnya ada kesalahan gitu di codingan kita di query kita. Terus sekarang aja biar nggak berlama-lama ya, kita langsung coba kerjain. Tampilkan nama customers. Nama customers tadi dia biasanya minta company name nya, berarti select, kita coba select all dulu ya. Tadi yang diminta ada 4, berarti kita coba gabungin. Select customers C, join orders O on C dot customer ID
sama dengan o dot customer ID. Oh sorry tadi kurang from-nya ya, makanya dari dia error. Jadi select from customers, jadi dari sini customers join orders, yang dihubungkan itu dia customers ID nya gitu. Sorry dia kalau pakai join langsung aja ketikkan join lagi. Jadi kita mau pilih employees atau shippers itu terserah mau yang mana dulu, yang penting dia biar gampang dia garis lurus dulu. Jadi misalnya pakai employees atau shipper sama aja, yang penting dia ntar ada hubungan gitu. Kita coba sekarang employees dulu ya. Jadi join employees on. Nah di sini penghubungnya tadi ada employee ID, berarti dot employee ID sama dengan o dot employee ID. Kita join lagi, langsung join ke yang satunya. Di sini kita tadi ada shippers. Dia join shippers as on. Nah di sini agak beda ya, soalnya nama primary key di shippers sama foreign key yang ada di orders itu dia beda. Jadi di sini foreign key yang di orders namanya itu bukan shipper ID, cuman dia namanya ship via. Jadi dia dikirim melalui mana. Nah, ini ship via, dia dikirim melalui shipper yang mana gitu. Jadi di sini penghubungnya kita pakai ship via sama shipper ID. Jadi o dot ship via sama dengan s dot shipper ID. Nah kayak gitu kita jadi udah buat relasi tabelnya. Sekarang kita akan coba tuliskan yang mau ditampilin. Jadi dia minta nama customer, berarti c dot company name as nama customer. Terus dia minta order ID, o dot order ID. Dia nggak usah pakai alias ya. Terus dia minta juga tanggal order, jadi o dot order date as, biar gampang kita kasih keterangan tanggal order. Terus dia juga minta nama shipper yang mengirimkan barang. Nah ini dia kita pakai company name nya dari shippers, berarti s dot company name as nama shipper. Terus nama shipper yang mengirimkan barang. Nah ini terus ini syaratnya ya, jadi dia minta yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee yang dan dilakukan setelah tahun 1997. Berarti ordernya itu negaranya negara tujuan sama dengan negara employee-nya. Terus juga ordernya setelah tahun 97. Nah di sini berarti kita where yang pertama tadi dia harus sama negaranya, berarti dia dari tujuannya ini kan dia ada di ordernya ini ada di ship country, berarti where o dot ship country sama dengan dia minta sama dengan
negara asal employee. Nah di sini employee country berarti country. Kita udah dapat syarat pertama, terus kita akan coba tuliskan syarat kedua, dilakukan setelah tahun 97. Nah di sini agak beda juga, berarti dia end setelah tahun 97. Nah di sini ya kita format tahun di sini kan kayak gitu ya. Jadi ini misalnya ini tanggal order misalnya, kita coba tampilin select order date from orders. Nah ini kita hapus dulu, kita coba execute, mau coba lihat. Nah kayak gini kan, jadi format tanggal itu kan kayak gini, jadi kita nggak bisa pakai langsung lebih dari 97 kayak gitu, nggak bisa, soalnya dia beda format tanggalnya, bukan angka dan juga dia lengkap gitu, ada tahun, bulan, tanggal, dan juga sampai jam, sampai sedetail sini. Nah jadi kalau misalnya kita mau pakai syaratnya itu tahunnya, kita ambil tahunnya. Jadi gini syaratnya tadi, n yang dilakukan order yang pengirimannya sama dengan dan dilakukan, berarti yang order dia ship order date tadi ya, berarti kita pakai n. Nah karena kita pakai tahun berarti kita ambil tahunnya aja, berarti kita pakai year, terus nah formatnya kayak gini, jadi year buka kurung tutup kurung. Nah di dalamnya itu kita tuliskan mana yang mau diambil tahunnya gitu. Jadi kalau di sini kita pakai o.order date. Nah o.order date, nah terus gini dia mintanya setelah tahun 97, berarti year o.order date lebih dari 1997 kayak gini. Coba kita execute ya. Nah ini udah terlihat, jadi tanggal ordernya dia nggak ada yang 97, semuanya 98 dan ke atas. Terus sudah sesuai, jadi kayak gitu. Oke, biar nggak lama-lama ya, sekian pembelajaran kali ini. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut materi berikutnya, maksudnya itu bisa dilanjutkan ke video-video selanjutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.